warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kita baru saja dikejutkan dengan kerusuhan di pabrik PT Nikel di PT JNE di Morowali Utara ini ya. Beritanya masih simpang siur, disebutkan tadinya ada 3 orang yang meninggal dunia, 2 tenaga kerja lokal dan 1 tenaga TKA Cina, tapi kemudian polisi menyatakan meralat beritanya hanya ada 2 orang, tapi yang satu itu adalah tenaga lokal, 1 tenaga asing. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah dari Sulawesi Tengah, Bung Abdurrahman. Bung Abdurrahman, apa kabar? Assalamualaikum, Mas Wen. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membaca statement Anda sangat keras sekali ya soal peristiwa di Morowali Utara ini. Dan Anda menyebut bahwa ini memang ada penganiayaan dan kemudian memang ada ketimpangan. Tapi Bupati Morowali Utara itu membantah bahwa itu tenaga kerja asing yang melakukan penganiayaan. Justru malah tenaga kerja asing yang diserang duluan oleh tenaga kerja lokal. Yang fakta-fakta yang Anda dengar seperti apa? Tentunya pertama-tama Mas, bahwasanya saya sangat prihatin dengan adanya insiden tersebut, antaranya konflik tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal yang ada di daerah. Kebetulan Morowali ini adalah daerah pemilihan saya, dapil saya di Sulawesi Tengah. Pertama-tama saya turut prihatin dan mengucapkan bela sungkawa terhadap bagi korban warga Morowali yang hari ini, yang dimana masyarakat di sana ada sebuah keterlibatan, dilibatkan dalam sebuah PT GNI, adanya konflik yang di Morowali tersebut. Tentunya sikap saya sebagai pengembang amanah, lagi-lagi saya mengatakan Mas ya, pengembang amanah merupakan tanggung jawab moral saya yang telah diberikan amanah oleh warga Sulawesi Tengah. Tentunya dengan adanya kejadian ini dan ada beberapa tuntutan tentunya oleh yang dimintai oleh tenaga kerja lokal kita. Ini semestinya dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja itu, apalagi yang dengan baru-baru ini pemerintah menghadirkan Perpu, saya melihat di mana kesaktian daripada undang-undang itu. Tentunya hal-hal ini yang perlu kita pikirkan. Lagi-lagi saya mengatakan bahwasanya ini adalah tanggung jawab kita bersama semua. Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu memang sangat memberikan karpet merah terhadap bagi tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Tentunya ini kan pertama bisa menimbulkan secara sosial, kecemburuan ini pasti akan terjadi. Apalagi daerah saya adalah memang merupakan penghasil alam yang sangat luar biasa. Dalam hal ini tambang. Di Sulawesi Tengah ini ada nikel, ada emas. Kita tidak anti investasi, kita tidak anti investor, tetapi silakan berinvestasi untuk masuk ke Indonesia dalam hal di berbagai daerah, tetapi harus dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tetapi hari ini PT GNI kami mendesak dengan adanya tuntutan masyarakat itu, tentunya ini harus dipenuhi dan dia harus taat dan patuh dengan aturan yang ada di Republik kita ini. Nah, jadi gitu, Mas. Oke, nanti kita ngomongin fakta-fakta hari ini. Tapi selama ini apa yang Anda tangkap dari aspirasi itu? Apa sih yang menjadi persoalan utama dengan tambang-tambang nikel di sana itu? Tentunya saya melihat dengan adanya terutama ini saya harus berbicara terbuka dan jujur berdasarkan hati nurani saya, Mas. Saya selaku sebagai anak daerah tentunya melihat ini daerah saya ini selalu dikuras, dirampas, dirampok hasil alam kami, dibawa entah kemana. Tetapi kami ini dapat apa? Daerah ini sebenarnya. Tentunya ini harus ada hal-hal keterbukaan dan transparansi terhadap kami, terhadap daerah kami. Bagaimana daerah kami ini penghasil nikel yang memberikan income per kapita pendapatan hasil negara begitu sangat luar besar. Tentunya ini harus sebanding dengan memberikan sesuatu terhadap daerah, terhadap masyarakat kami.
Nah, hal-hal inilah yang perlu saya sebagai selaku pengembang amanah tetap harus menjaga dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Berbagai banyak laporan, termasuk kepentingan-kepentingan ada oknum dalam tanda kutip yang selalu membackup menjaga. Tentunya ini harus kita luruskan sehingga tidak ada terjadi. Silakan saya katakan lagi, silakan berinvestasi, tetapi harus sesuai dengan aturan yang ada. Nah, tentunya ini juga menjadi sebuah dilema. Hari ini dengan kehadiran Perpu, kewenangan daerah itu ditarik semua ke pusat. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang ada di daerah kami. Itu, Mas. Oke, apa saja kalau bisa diinventarisir, apa saja sih kasus-kasus yang muncul dan apa jadi persoalan yang di sana dan aspirasi masyarakat? Ya tentunya meminta tuntutan, ada beberapa tuntutan yang diminta, termasuk pemotongan gaji. Ya, pemotongan gaji terhadap tenaga kerja lokal. Yang kedua, memberikan gaji dan santunan terhadap pekerja lokal itu harus jelas. Ya, sebagaimana kita ini harus mengikuti nawacita daripada seorang presiden Jokowi hari ini. Tentunya hari ini dengan kehadiran ini Perpu ini sebenarnya harus menjadi sebuah dasar hukum untuk menjaga daripada rakyat kita. Dengan ruang begitu luar besar, begitu masuknya tenaga asing, ini kan memberikan sebuah kecemburuan sosial bagi masyarakat kita. Apalagi daerah itu penghasil tambang, pelibatan masyarakat lokal, tentunya ini kan kalau tidak direktur, ini menjadi masalah besar, Mas. Oke, nah selama ini kan muncul banyak sekali berseliweran informasi-informasi bahwa satu tenaga kerja asing khususnya Cina itu sangat besar. Tapi ini selalu dibantah oleh pemerintah gitu, walaupun kemudian video-video menunjukkan hal semacam itu. Kedua juga ada semacam perbedaan gitu tenaga kerja. Sebelum itu kita bicara juga ternyata tenaga kerja Cina yang di sana juga bukan tenaga skill seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Kedua, yang ketiga katanya ada perbedaan walaupun kualifikasi sama antara pekerja lokal dengan pekerja asing terutama Cina. Apakah fakta-fakta semacam itu Anda temukan di lapangan? Tentunya itu terbukti semua, Mas. Dan memang Terbukti semua fakta ya. itu ada di lapangan. Nah, ini kan ada kualifikasi, sertifikasi. Kan begitu yang dihadirkan oleh syarat-syarat pemerintah hari ini. Ternyata tenaga asing juga ada tenaga kasar buruh di sana, tenaga bangunan. Nah, inilah yang membuat sebuah kecemburuan. Apalagi ada sebuah syarat-syarat diberikan. Apakah ini selalu mau mempersulit masyarakat kita sendiri? Tentunya tidak. Semestinya yang perlu adalah silakan Anda berinvestasi. Paling tidak memang kalau secara teknologi, sertifikasi yang dihadirkan, memang kita mengakui dari sisi kualitas sumber daya manusia kita memang masih kekurangan. Tetapi tentunya dengan masuknya tenaga asing begitu membludak, ternyata memang bukan kualifikasi yang menguasai teknologi juga. Ternyata memang buruh kasar juga dihadirkan. Masa membangun pagar besar sepanjang sekian tembok? Ya, warga kita, masyarakat lokal kita ya kan juga bisa bekerja sebagai buruh kasar. Tentunya begitu, Mas. Pemerintah hari ini saya memohon dan meminta pemerintah pusat itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara harus hadir, Mas. Ini. Bagaimana dengan rakyat teraniaya? Begini. Negara harus hadir. Ini harus sesuai dengan nawacita yang saya katakan itu. Hanya jangan selalu begitu adanya tambang selalu berpikir kepentingan, keuntungan, tetapi apa buat kami? Apa buat daerah kami? Apa buat masyarakat kami? Jadi tentunya ini begitu dengan rakyat teraniaya, negara harus hadir. Ini malah justru bungkam dan diam. Jadi sungguh menyakitkan saya. Negara harus hadir, Mas. Daerah kami adalah daerah penyumbang income per kapita pendapatan negara dalam hasil tambang. Tentunya ini menjadi sebuah harapan kami, daerah kami. Ini yang saya soroti juga persoalan kebijakan. Kebijakan dengan kehadiran otonomi daerah, tentunya ini menjadi masalah besar. Semua kebijakan itu akan ditarik ke pusat. Gitu, Mas.
Oke, mari kita buat catatan-catatan Pak, ya yang dari Anda. Kan kemarin Anda baru reses ya. Sekarang sudah di Jakarta atau masih di daerah Anda? Saya sudah di Jakarta, Mas. Ya kan? Oke, selama reses, apakah Anda memang juga melakukan semacam dalam tanda petik inventarisasi persoalan-persoalan berkaitan dengan masalah tambang yang ada di sana? Oh ya, saya menginventaris, Mas, dan saya mempunyai catatan, dan Oke. selalu saya menyampaikan, dan saya mengingatkan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, Mas Beno, kan beberapa tahun lalu itu yang kejadian tambang emas yang ada di Kabupaten Parigi yang menimbulkan menelan korban warga 7 orang. Jadi tentunya ini kan harus kita menyikapi dengan kehadiran investor, investasi negara-negara luar yang masuk. Tentunya ini harus dibungkus dengan sebuah aturan yang ketat. Tentunya dengan aturan menghadirkan itu adalah memberikan dampak yang baik bagi perekonomian daerah, sehingga masyarakat juga bisa merasakan kesejahteraan ini dan mendapatkan rasa keadilan terhadap hasil-hasil daripada tambangan yang ada di daerah. Tentunya gitu, Mas. Tapi hari ini kan tidak sebanding yang kami dapatkan. Hmm. Oke, kalau dari catatan Anda, apa komposisinya itu antara pekerja lokal dalam artian ini yang warga asli di situ, kemudian warga pendatang, dan komposisi tenaga Cina itu seperti apa yang ada di lapangan? Tentunya ini juga jadi dilema sebenarnya, Mas, sebenarnya. Dan menjadi kecemburuan sosial. Seperti di Morowali, ini sebenarnya sebagai anak negeri, anak bangsa di mana saja, dan layak mendapatkan kehidupan dan layak mendapatkan sebuah pekerjaan di mana saja sebenarnya. Tentunya begitu. Tetapi kecemburuan sosial ini yang harus dijaga. Seperti di IMIP ini kan kebanyakan masyarakat lokal ya sekian persen keterlibatan. Saya katakan bisa sampai 30%. Tetapi yang lebih banyak itu adalah dari luar daerah Sulawesi Tengah, termasuk dari tetangga daerah-daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, itu ada yang masuk. Bahkan sampai dari Jawa itu masuk juga bekerja di sana. Tentunya inilah harus yang menjadi sebuah menjadi sebuah perhatian bagi kita, baik pemerintah pusat dan daerah. Harus pelibatan yang diutamakan adalah paling tidak warga lokal yang berada di kabupaten tambang itu atau sekitar penambangan. Itu, Mas. Itu catatan saya. Oke, apakah memang tidak terlihat dampak yang signifikan terhadap kontribusi dari tambang-tambang nikel ini terhadap kemajuan daerah setempat, mau itu mulai dari infrastrukturnya, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya? Ya, tentunya inilah yang berbicara sebenarnya dalam aturan kan sudah jelas bahwa setiap perusahaan yang berinvestasi kan ada CSR-nya, Mas. Tetapi hari ini saya merasakan dan saya mendapatkan sebuah aspirasi. Bahkan masyarakat di sana sudah memberikan lahan untuk membangun sekolah karena di daerah lokasi pertambangan itu kekurangan sekolah masyarakat. Jadi sampai segitunya masyarakat ingin mendapatkan pendidikan yang layak, tanah mereka wakafkan ke pemerintah daerah. Tetapi hari ini kami itu berharap dari perusahaan tambang itu memberikan sebuah kontribusi terhadap pendidikan. Lagi-lagi perusahaan mengatakan bahwa kami tidak bisa memberikan dalam bentuk CSR untuk pembangunan pendidikan. Padahal hal itu adalah hal teknis semua sebenarnya masalahnya. Kalau memang memberikan CSR, kan melalui pemerintah daerah, itu bisa dianggarkan, dimasukkan dalam bentuk anggaran APBD, sehingga dianggarkan menjadi sebuah bangunan. Padahal ini masyarakat memberikan hibah terhadap Pemda lahan sekitar 2 hektar untuk pembangunan sekolah SMA. Jadi inilah contoh yang konkret dan nyata. Ini aspirasi yang saya dapatkan dalam masyarakat. Bahkan di sana memang betul perusahaan memberikan yang namanya desa sekitar tambang itu mendapatkan bagi hasil ya. Bagi hasil itu satu desa ada yang sampai 3 miliar. Tentunya memang itu menjadi sebuah harapan besar bagi masyarakat. Bukan hanya di desa situ, Mas, tapi seluruh Morowali mendapatkan itu namanya bagi hasil. Tapi tergantung jarak daripada desa-desa yang ada. Termasuk desa yang paling dalam kota, saya mendapatkan ujung itu ada yang hanya mendapatkan 77 juta. Ya tentunya ini kan menjadi sebuah harapan masyarakat.
Ya, berterima kasih kami. Kami berterima kasih kepada perusahaan tersebut dengan kehadiran itu. Tetapi tentunya ini harus memenuhi rasa keadilan. Sehingga betul-betul pemerataan itu dirasakan oleh masyarakat Morowali, Morowali Utara. Nah, ini contoh yang saya dapatkan, Mas. Itu contoh konkret di sekitar daerah tambang. Itu, Mas. Oke, sekarang kita masuk ke peristiwa yang terjadi saat ini ya. Sejauh mana informasi yang Anda terima, apakah itu sama dengan berita-berita yang beredar atau berita yang resmi dari pemerintah? Dan kemudian kenapa Anda menyerukan seluruh anggota DPD untuk turun langsung ke Morowali Utara? Apakah Anda mendeteksi ada semacam disinformasi dari pemerintah gitu? Tentunya itu adalah bagian daripada tanggung jawab kami ya, sebagai selaku pengembang amanah. Tentunya apalagi di daerah-daerah pemilihan saya. Makanya saya mengajak kepada seluruh anggota DPD yang daerah dapil pemilihan Sulawesi Tengah itu turun ke daerah dan meminta kepada utama yang langkah kami utamakan adalah bertemu para pekerja yang ada lokal di Morowali Utara dan ingin mendengarkan langsung yang lebih apa sebenarnya yang terjadi. Karena Bupati sudah membantah bahwa yang melakukan penyerangan pertama adalah tenaga kerja lokal kita. Tentunya juga saya belum yakin dan percaya hal-hal itu. Ini hanya jangan hanya sebuah kepentingan Anda menyampaikan dalam hal persoalan informasi yang tidak sebenarnya yang ada di lapangan. Apakah Bupati ada juga di lapangan? Kan belum tentu. Jangan mengeluarkan sebuah statement juga yang tambah membuat kegaduhan. Seakan-akan kita ini dipojokkan ini warga kita. Saya kan tidak terima juga itu dengan statement seorang bupati yang mengatakan bahwa warga lokal, warga tenaga kerja lokal kita yang melakukan penyerangan awal. Kan ada proses itu. Saya yakin ada fase yang bisa terjadi sampai memuncak sebuah konflik itu. Ini yang saya tidak terima dari statement seorang bupati. Tentunya mereka mogok karena ada sesuatu, kan begitu. Ya. Kenapa mereka dipaksa untuk bekerja? Terbukti video-video fakta itu kan kelihatan bahwa tenaga asing itu membawa, tenaga kerja Cina membawa peralatan untuk menyerang warga kita. Nah, ini yang menjadi sebuah tanda kutip saya dengan pernyataan seorang bupati itu. Jadi gitu, Mas. Nah, apakah memang selama ini terkesan gitu ya, para tenaga kerja Cina ini dan para investor Cina ini di backup oleh kekuasaan gitu dan itu berhadapan dengan rakyat kita? Ya, tentunya hari ini kan kelihatan dengan kehadiran sebuah regulasi yang ada, Mas. Begitu ruang ini dibukakan, dihamparkan karpet merah, begitu sangat besar keluar masuk, bahkan di saat COVID, aturan-aturan PPKM kita betul-betul diperketat warga, tetapi manusia yang dari luar lebih banyak masuk. Tenaga kerja. Alurnya pun saya paham. Bahkan mereka itu di Manado ke Kendari turun di sana. Di masuk. Jadi itu bukan hoax ya, bagaimana aliran tenaga kerja Cina masuk luar biasa ke daerah-daerah tambang itu ya? Bukan hoax, Mas. Saya ini sudah melihat langsung fakta. Setelah saya reses itu, saat masuk masa reses, saya kan mengintai juga melihat secara langsung. Bagaimana ada dalam suatu hutan, seperti hutan kampung itu. Ya. Itu ada apartemen rumah susun yang sangat megah bagi tenaga kerja asing. Ini sangat luar biasa kalau melihat. Tetapi apa daerah kami dapatkan? Tentunya kami menuntut rasa keadilan ini. Ya, berdasarkan informasi yang Anda terima, estimasinya berapa persen sebenarnya tenaga kerja Cina itu yang ada di tambang-tambang di sana? Ya, saya kalau melihat itu estimasinya ada hampir kisaran 40%. 40%? Iya, itu hampir banyak itu, Mas. Luar biasa. Bahkan ada perkampungan ini, jangankan itu. Ini sangat berbahayanya. Jangan sempat ini daerah ini sudah menjadi perkampungan Cina. Ya, saya mendengar ada beberapa satu tempat gitu ya di situ bahwa udah
huruf-hurufnya Cina semua, pokoknya semua itu seperti daerah Cina, seperti negara Cina di dalam Indonesia gitu. Ada Iya, itu? benar. Itu jalan sudah Mhm, bertuliskan Cina. mhm, Selamat datang pun sudah bertuliskan Cina. oke. Yang semestinya adalah, itulah yang saya katakan, kewenangan daerah dicabut semua. Kearifan lokal yang perlu dibangun. Ya. Tentu budaya-budaya kita ini tetap harus dijaga. Ini malah tulisan Cina, jalan Cina pun ada Mhm, tulisan Cina. mhm. Yang berbahayanya negara Indonesia dan negara Cina di dalamnya. Ini Oke. Nah, apa usulan konkret dari teman-teman DPD untuk apa ya agar agar peristiwa-peristiwa serupa tidak terulang dan ke depan itu ada semacam apa ya perasaan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat ini. ya tentunya harapan kami bahwasanya lagi-lagi saya mengatakan bahwa kami tidak anti investasi, kami tidak anti investor. Silakan melakukan sebuah investasi, tetapi dengan cara-cara dan adab hukum yang ada harus betul-betul ditaati dan dipatuhi, dan semua syarat-syarat dan keinginan daripada pelibatan dalam aturan itu harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan dan betul-betul memberikan efek yang baik terhadap perekonomian daerah dan masyarakat setempat. Itu Mas. Ya. Oke, kapan rencananya? Ini apakah sudah ada kesepakatan di antara teman-teman DPD dari Sulawesi Tengah ini untuk kembali, kan baru saja reses, baru kembali ke Jakarta, tapi Anda menyerukan untuk semua datang ke Morowali ini. Insya Allah sebentar saya akan berkomunikasi sama teman-teman, dan pagi ini ada rapat kerja bersama Menkumham. Ya. Tentunya sebentar kami akan berkomunikasi dengan teman-teman dan akan turun ke sana untuk Ya. mengagendakan segera sehingga konflik ini terselesaikan, dan tuntutan daripada tenaga kerja lokal kita, pekerja Indonesia, semoga dipenuhi oleh PT GNI, Mas. Ya. Itu harapan. Ya, ini kalau dari pengamatan Anda, atau bukan pengamatannya, dari informasi-informasi yang Anda terima, apakah kasus ini hanya semacam sporadis, atau ini sebenarnya potensial menjadi kerusuhan yang lebih besar kalau tidak ditangani secara serius? Ya, saya kalau melihat kalau tidak ditangani secara keseriusan dan ada sebuah kesepakatan bagi tuntutan itu, ini bisa menjadi masalah besar dan bahkan bisa menutup. Bahkan kalau ini juga tidak terpenuhi, saya selaku pengembang amanah dari daerah pemilihan saya, tentu saya meminta pemerintah untuk menutup ini tidak bisa, sehingga ini tidak terjadi dan tidak memakan korban lagi. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Abdurrahman Taha, senator dari Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.